إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mulia ini bersama-sama kita untuk bertolabul ilmi asyar'i, untuk menuntut ilmu syar'i, untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan ya, dengan apa yang kita upayakan selalu untuk berada di atas kebaikan, ya, dengan diantaranya kita melazimi apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi asyar'i, di mana Allah akan mudahkan untuk kita mendapatkan keberkahan dari sisinya, yaitu dengan diberikan kemudahan bagi kita untuk memahami ilmu-ilmu yang ada, dan diberikan kemudahan bagi kita juga dalam mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita, dan ya, insya Allah mudah-mudahan akan mengantarkan juga keberkahan untuk kita di kehidupan setelahnya, ya, yaitu kehidupan akhirat yang kita diberikan keberkahan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Salawat bering salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali di majelis yang mulia ini kita untuk mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, dan kita masih pada kajian atau tema besar kita, yaitu tafsir Al-Qur'aniyah min khilali as-sirah an-nabawiyah, ya, yaitu tafsir Al-Qur'an yang ditinjau dari as-sirah an-nabawiyah. Kalau tidak salah di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-65, ayat Allah yang berbicara tentang kisah wafatnya paman Rasulullah. Ya, yang dimana ketika Allah menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah atau petunjuk taufik, petunjuk iman, akan tetapi Allah lah yang berkehendak untuk memberikan hidayah taufik, hidayah iman kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Yang karena kelanjutan daripada kisah kita, yaitu setelah dari kisah pemboikotan, ya, di mana pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya, atau pada dua Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim, ya, yang memberikan dampak yang begitu besar, dan kurang lebih itu terjadi sekitar 3 tahun, ya, yaitu riwayat menyebutkan dimulai di tahun ke-6 kenabian. Nah, jadi kalau 3 tahun berarti tahun ke-7, ke-8, ke-9, dan tahun ke-10 itulah tahun kesedihan Rasulullah yang disebut sebagai Amul Huzni, ya, yaitu tahun kesedihan, karena pada tahun tersebut meninggalnya istri beliau, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, yang kemudian juga meninggalnya paman beliau yang melindungi Rasul, yang membela Rasul, menjaga Rasul, menyelamatkan Rasul, itu pun kemudian meninggal pada tahun tersebutnya. Nah, Masya yang insya Allah kita masih berbicara di tafsir pada malam hari ini, ada kaitan atau sangkut pautnya juga dengan apa yang kita kaji di bulan yang lalu, ya, terkait tentang wafatnya paman Rasulullah, ya. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang karena pada peristiwa apa yang terjadi
ketika meninggalnya paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Yang ketika itu ya bagaimana kita mendapati kedekatannya Rasul dengan pamannya, kemudian jasa pamannya yang begitu besar terhadap Rasulullah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya kemudian memberikan janji, ya, yaitu untuk selalu mendoakan agar Allah ampuni daripada dosa-dosa pamannya. Tapi ternyata Allah tegur, jika pamanmu meninggal di atas kekufuran, ya doa rahmat dan doa ampunanmu tidak akan memberikan manfaat untuk pamanmu. Ya. Maka ini juga lah yang kemudian pada peristiwa itu Allah turunkan daripada ayat ini. Yang terdapat di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-113. Akan saya bacakan ayatnya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana linabiyyin walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Makana linabiyyin, maka tidaklah layak bagi nabi walladina amanu, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun orang-orang musyrik tersebut itu adalah orang terdekatnya. Ya. Mimba di mata bayana lahum, setelah jelas bahwa mereka meskipun kerabat tapi meninggal di atas kekufuran, annahum ashabul jahim. Sesungguhnya mereka itu adalah tergolong atau termasuk calon penghuni neraka al-jahim. Ya. Nah ini Masya-Allah, insyaallah ayat yang akan kita kaji, ya tidak boleh mendoakan orang yang meninggal di atas kekufuran. Insyaallah di sini ada dua kajian besar yang akan kita kaji. Yang pertama, kita akan berbicara tentang tafsir daripada ayat ini, kemudian nanti kita akan melihat hukum-hukum lain ya terkait tentang mendoakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Nah, yang pertama, ketika kita berbicara tafsir daripada ayat ini, surat At-Taubah di ayat 113 ya. Mayoritas para ulama, di antara disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian juga oleh Imam Al-Baghawi, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan paman Rasulullah. Saya nukilkan di sini apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Qala Imam Ahmad, hadatsana Abdul Razzaq, hadatsana Ma'mar an-Zuhri an Ibni Al-Musayyib an abihi qala lama hadarat Abu Thalib al-wafa dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah faqala. Ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, yang hadis ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Telah bercerita kepada kami Abdul Razzaq, telah bercerita kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyib, dari bapaknya mengatakan, pada waktu ketika kematian datang kepada paman Rasulullah, di mana pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk juga, ya, artinya ikut datang mendampingi pamannya ketika dalam kondisi pamannya ketika itu mendekati naza, ya, mendekati kematian yang ketika ruhnya mau dicabut pada waktu itu. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada pamannya, ya, yang akan datang kematian kepadanya, ya, dan Rasul pada waktu itu sudah mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, gembong kafir Quraisy. Faqala, yang ketika itu Rasul kemudian mengatakan, ammi la ilaha illallah, wahai pamanku Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatun ahajju laka biha indallah, kalimat yang nanti akan aku jadikan hujah di hadapan Allah kalau engkau telah mengucapkan kalimat tersebut. Yang menandakan bahwa Anda telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah,
berarti Anda sebagai seorang muslim yang nanti aku memiliki alasan di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman. Hanya seperti itu. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah. Dan ketika itu Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah mengatakan, ya Aba Thalib, atarghibu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci ajaran nenek moyang kita? Ajaran ya Abdul Muthalib, nenek moyang kita. Yang kemudian kamu mau mengikuti ajakan Muhammad, yang kemudian kamu mau bersahadat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Qala falam yazala yukallimanahu. Ya, jadi terus ngomong gitu ya. Dua orang ini bisiki terus gitu loh. Ya. Yaitu berbicara di samping Abu Thalib. Ya. Gitu ya. Jadi adanya dua talqin ya. Satunya talqin tauhid, ya satunya talqin kesyirikan gitu ya. Ini perang dahsyat gitu ya, perang besar ya. Itu. Ya. Hatta qala akhir syai' kalamahum bihi ala millati Abdul Muthalib. Dan ternyata dia tidak mau mengucapkan daripada kalimat tauhid yang sehingga Abu Thalib meninggal di atas milah Abdul Muthalib. Di atas kekufuran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiruna laka ma lam anha anka. Ya, kemudian Rasul ketika itu mengatakan, sungguh aku akan betul-betul memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku selagi aku tidak dilarang. Gitu ya. Fanuzilat, maka pada peristiwa tersebut Allah menurunkan ya ayatnya. Maka nali nabiyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah, pada peristiwa itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Taubah di ayat 113. Ya, jadi tidak layak, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memberikan ampun atau memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Meskipun itu adalah karib kerabat dekatnya, ketika jelas bahwa meninggal di atas kekufuran, maka mereka akan menjadi ashabul jahim. Ya, akan menjadi ashabul jahim. Ya. Yang nanti juga Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, pelajarannya dengan kisah ini, ya, dengan kisah ini yaitu apa? Bahayanya teman yang buruk. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengganggu daripada aktivitas kita, bukan hanya sekedar mengganggu sehingga memberikan mudarat untuk dunia kita, tapi juga adalah bahaya untuk akhirat kita. Gitu ya. Yang sebagaimana ya Abu Thalib gitu. Ya, sebagian para ulama mengatakan kalaulah tidak ada dua orang ini, ya jadi Abu Thalib itu masuk Islam. Nah, ketika Abu Thalib masuk Islam, ya jelas, tidak ada tempat kembalinya kecuali adalah al-jannah. Ya, pembela Rasul, penolong Rasul, ya, pelindung Rasul, penjaga Rasul, penyelamat Rasul. Itu ya. Yang karena dari sisi pemahaman, ya dia sudah ngerti. Kalau yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah satu agama yang benar. Qad alimtu bi anna dina Muhammadin min ghairi adyanil bariyah dinan. Saya ngerti, kata Abu Thalib, bahwa agama yang dibawa oleh Rasul itu, oleh Muhammad itu adalah agama yang paling benar di atas muka bumi ini. Ya, laulal malahim. Ya, dia mengatakan kalaulah bukan karena saya takut cercaan, celaan gitu ya. Karena kalau saya mengikuti agama Muhammad, pasti saya dicela. Gitu ya. Pasti saya dicela oleh zu'ama Quraisy, gembong-gembong kafir Quraisy, ya, dan ya dikata-katai dengan berbagai macam yang kemudian harus mengikuti agama, ya, keponakannya dan sebagainya, artinya seperti itu. Nah, jadi ini Masyaallah, para ulama menyebutkan diantaranya Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Baghawi bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan paman Rasulullah. Kita akan melihat tafsir Imam As-Sa'di, ya, penjabaran atau penjelasan terkait tentang ayat ini. Ada dua hal
yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di. Pertama, terputus dan tidak memberi manfaat. Jadi iman dan kufur itu sesuatu yang berlawanan. Yang sehingga ketika adanya orang yang meninggal di atas kekufuran dan kekafiran, maka sudah terputus. Mau mengupayakan kita sungguh-sungguh apapun, karena di situ tidak ada iman gitu ya. Tidak ada iman, maka putus ya. Coba kita lihat ini penjelasannya. Yakni ma yaliku wala yahsunu li Nabi sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin bihi an yastaghfiru lil musyrikin. Ya. Liman kafara bihi. Ya. Di sini dikatakan mayalik, tidak layak, tidak pantas dan tidaklah merupakan satu kebaikan untuk Nabi dan orang-orang yang beriman dengannya, beriman kepada Nabi, orang-orang mukmin beriman kepada Allah untuk memberikan ampunan, mendoakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Ai liman kafara bihi, bagi orang-orang yang telah memang kafir kepada Allah. Ya, dalam kondisi kekufuran. Ya. Bukan seorang muslim yang ditandai atau diciri dengan kekufuran. Ya, bukan begitu maksudnya, tapi yang jelas-jelas meninggal di atas kekufuran. Ya, yang karena mereka tidak beriman, hanya begitu. Wa abada ma'ahu khairuhu, ya, atau bahkan orang yang satu sisi beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain beribadah kepada selain Allah, yang mereka terjerumus kepada kemusyrikan dengan syirkul akbar, dengan syirik besar. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, yang setelah nampak jelas pada mereka, ya, mereka meninggal di atas kekufuran, meskipun mereka itu adalah ya saudara dekat, bahkan mungkin ayah, bahkan mungkin ibu. Fa in istighfar lahum fi hadhil hal khalatun khairum mufidun. Ya, jadi ketika kita memintakan ampun kepada Allah dalam kondisi ini untuk mereka, ini adalah satu hal yang berlebih-lebihan dan tidak akan memberikan manfaat untuk mereka. Jadi, ya sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, untuk apa tetap terus dilanjut? Ya, untuk apa tetap dilanjut? Fala yaliku bin nabi wal mu'minin. Ini enggak cocok, enggak pantas dilakukan oleh seorang nabi dan orang-orang yang beriman. Li'annahum idza matu ala syirki, kalaulah mereka meninggal di atas kesyirikan, ya, au alima annahum yamutuna alaih, dan kalau diketahui mereka meninggal di atas kemusyrikan, gitu ya. Jadi qadarullah ketika melakukan kemusyrikan kemudian meninggal di atas itu. Nah, ini yang masuk dalam kategori tadi, di sisi lain beribadah kepada Allah, di sisi lain beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau itu jelas kita ketahui, faqad haqqat alaihim kalimatul adab, maka telah berhak bagi mereka untuk mendapatkan adab. Ya, wa wajaba alaihimul khulud finnar, dan menjadi satu kewajiban bahwa mereka itu akan kekal di neraka. Walam tanfa fihim syafa'atu syafi'in wala istighfarul mustaghfirin. Maka enggak akan manfaat syafaat orang yang akan bisa memberikan syafaat karena terhalang dengan iman. Begitu juga apa? Enggak manfaat istighfar orang-orang yang selalu beristighfar, ya, yang untuk memberikan ampunan, ya, untuk mereka, gitu ya. Tapi karena di mana sudah bedanya iman, mereka tidak beriman, maka tidak memberikan manfaat. Ini penjelasan pertama yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Yang kedua, Rasul dan orang beriman hanya mengikuti ketetapan dari Allah. Ya, jadi kadang ini kan hal yang sangat hal yang kadang bisa menjadi perdebatan di kalangan keluarga gitu. Yang ketika kita untuk berprinsip, ya sudah, terputus. Ya, mereka meninggal di atas kekafiran, meninggal di atas kekufuran, dan ini konsep syariat kita. Ya. Nah, sehingganya nggak bisa kita untuk, aduh ya Allah, itu padahal
orang tua, oh ya Allah itu padahal kakak, oh ya Allah itu padahal adik, oh ya Allah itu padahal dan lain sebagainya gitu loh. Ya, makanya ya ketika ayat ini diturunkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah udah manut, ngikut kepada ketetapan syariat gitu. Nah, ini dan dijelaskan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau. Wa aidon fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waladina amanu ma'ah alaihim an yuwafiqu rabbahum fi ridha wa ghadabi. Ya, begitu juga Nabi dan orang yang beriman bersamanya ya pada waktu itu di mana apa? Mereka untuk menyesuaikan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam ridho Allah dan murkanya Allah. Apa yang akan mendatangkan ridhonya Allah ya untuk bisa diikuti. Padahal apa saja yang memang itu akan mendatangkan ridho Allah. Tapi padahal yang akan mendatangkan murka Allah yang untuk dijauhi, ya maka untuk dijauhi. Yang diantaranya yaitu apa? Tidak boleh untuk mendoakan orang yang jelas-jelas meninggal di atas kemusyrikan. Saudara yang meninggal di atas kekufuran. Ya. Wa yuwallu man wallahullah wa yu'adu man adahullah. Ya kita akan mendukung, membela, berwali kepada yang berwali kepada Allah. Dan kita pun akan memusuhi siapapun yang memusuhi Allah. Hanya seperti itu. Jadi ayat ini sebagai ayat Al-Furqan gitu ya, untuk pembeda. Itu. Jadi meskipun dia satu rumah dengan kita, ya, meskipun dia satu tempat dengan kita, tapi jika meninggal di atas kekufuran tanpa kompromi, gitu ya. Maka nali nabiyin waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya. Wal istighfaru minhum liman tabayyana annahum min ashabin nar. Ya, jadi ya tidak ada istighfar untuk mereka, ampunan ketika jelas bahwa mereka itu meninggal di atas kekufuran. Gitu ya. Nah, Masya-Allah, nanti kita pun mendapati juga ya penjelasan dari para ulama. Saya ambilkan di sini Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau menjelaskan begini. Untuk orang-orang yang meninggal di atas kekufuran tidak boleh kita mendoakan rahmat untuk mereka. As-salatu 'alal kafir wa du'a'u lahu bil maghfirah haramun binasil Quran wal ijma'. Ya, jadi kalau jelas mereka meninggal di atas kekufuran dan kemusyrikan, as-shalah 'alal kafir, salat untuk orang-orang kafir, wa du'a'u lahu bil maghfirah, dan doa untuk mereka agar datang kepada mereka ampunan, haramun. Hukumnya haram. Binasil Quran wal ijma', sesuai dengan nas Al-Quran dan kesepakatan dari kalangan para ulama. Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya, beliau mengatakan, fa'inal istighfar lil kufar la yajuz bil kitabi was sunnah wal ijma'. Ya, Imam Ibn Taimiyah mengatakan, memberikan istighfar untuk orang-orang kafir la yajuz, tidak boleh, bil kitabi was sunnah wal ijma'. Itu semua telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Ya, ini poin pertama kita terkait tentang masalah tafsir dari surat At-Taubah di ayat 113. Ya, insya Allah nampak jelas bagaimana dalam perkara akidah kita untuk tidak ada kompromi. Ya, meskipun itu sangat sensitif gitu ya di tengah-tengah keluarga, tapi ya beginilah syariat. Maka Imam As-Sa'di tadi menjelaskan, ya Rasul pada waktu itu dan para sahabat orang-orang yang beriman bersamanya ya hanya ngikut aturan Allah, karena memang begitu kan, ya. Yang ketika kita mungkin memandang dari sisi akal kita, itu orang yang melahirkan kita, mungkin gitu ya, faliyadzubillah, kita berlindung dari kondisi itu ya. Artinya orang tua kita dalam keimanan ya gitu ya. Ketika terjadi gitu ya. Nah, itu kan seolah-olah orang terdekat kita. Bisa jadi tadi ya ayah, bisa jadi mungkin adik kandung kita, bisa jadi mungkin kakak kandung kita, bisa jadi paman kita, bisa jadi kakek nenek kita, gitu kan. Tapi ya, di mana inilah aturan syariat. Ya, atokna, sami'na wa atokna. Kita mendengar dan untuk taat. Kemudian poin kedua, yang terakhir ya, hukum-hukum lain seputar mendoakan non-muslim atau orang-orang kafir. Ya, ada 4 poin di sini. Yang pertama,
doa rahmat dan ampunan. Ya, ini untuk mereka yang masih hidup. Nah, sekarang kita akan berbicara ya, mendoakan hukum lain seputar mendoakan non-muslim, orang kafir atau orang musyrik yang masih hidup. Nah, kalau tadi kan sudah meninggal ya. Nah, sudah meninggal dan meninggal di atas kekufuran, itu jelas haramun ya, bin nasil Quran wal ijma. Haramun ya, la yajuz bil kitabi was sunnah wal ijma. Sampaikan oleh Imam An-Nawawi, sampaikan oleh Imam Imam Ibnu Taimiyah, artinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan hukum mendoakan orang non-muslim, musyrik atau kafir yang masih hidup. Ini ada 4 model, ada 4 keadaan. Yang pertama, mendoakan rahmat dan ampunan. Ini bagaimana? Ketika kita memiliki keluarga yang belum beriman dan mereka masih hidup, bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk mereka agar mereka mendapatkan rahmat dan ampunan Allah? Ya, kita ambil di sini apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Waqad qala katsirun minal ulama, dan telah banyak dari kalangan para ulama yang berpendapat la ba'sa an yad'u ar-rajulu li abawai al-kafirain wa yastaghfiru lahuma madama hayyin. Para ulama telah banyak yang berpendapat bahwa tidak mengapa, berarti boleh ya, tidak mengapa ketika ada seseorang yang berdoa untuk kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya itu masih dalam kondisi kekafiran, selagi masih hidup. Wa yastaghfiru, artinya untuk memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah orang tuaku, berikanlah ya petunjuk kepada orang tuaku, ampuni dosa-dosanya, maafkanlah gitu ya. Fa amma man mata faqad in qata'a anhu roja fala yud'alahu. Nah, adapun kalau orang tua yang sudah meninggal, maka telah terputus harapan, sudah nggak bisa. Ya, jika jelas meninggalnya pun di atas kekafiran, fala yud'alahu, maka jangan didoakan rahmat dan ampunan. Ya, jadi ini kondisi pertama, jika masih hidup maka boleh ya kita memintakan untuk agar Allah ampuni dosa-dosanya dan kesalahannya, yang mudah-mudahan artinya mereka mendapatkan petunjuk di akhir kehidupannya. Kedua, mendoakan petunjuk. Bagaimana ketika mendoakan petunjuk? Jelas ya, disepakati di kalangan para ulama, ini ditekankan, dianjurkan. Kalau masih adanya keluarga yang mereka masih dalam kondisi kekafiran dan kekufuran, banyak-banyak doakan kepada Allah agar Allah beri mereka petunjuk. Ya, ada beberapa dalil di sini. Ya, ada beberapa dalil. Ya, ada sekitar 4 dalil. Yang pertama, sebagaimana ketika Nabi berdoa kepada suku Daus. Ya, kepada suku Daus. Ya, ketika Rasul mengatakan Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum Daus dan datangkan mereka kepada kami. Ya, nanti dalam hadis kan itu ya. Tufail bin Amr ad-Dausi, apa namanya? Bosnya, pimpinannya. Yang ketika itu datang ke Mekah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang oleh orang-orang kafir Quraisy sudah dicegat dulu. Ya, Tufail bin Amr ad-Dausi ini. Kamu mau ngapain? Datang kepada Muhammad. Ya, awas, hati-hati. Ya, jangan kamu dengarkan petuah-petuahnya, apalagi ayat-ayat Al-Qur'annya, gitu ya. Maka diperintahkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu untuk menyumpal telinganya. Ya, yang ketika ketemu Nabi SAW, waktu itu Rasul sedang sholat di depan Ka'bah, maka ternyata disitulah mendengar bacaan Al-Quran yang menjadikan Tufail bin Amr ad-Dausi, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Yang ketika dia datang ke kaumnya berbondong-bondong bersahadat masuk Islam. Waktu itu masih dalam kondisi kafir, tapi apa? Didoakan oleh Nabi. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim.
Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaum Daus. Padahal waktu itu mereka masih dalam kondisi ya kekafiran. Rasulullah SAW memintakan kepada Allah agar mereka diberi petunjuk. Ini dalil pertama. Yang kedua, doa Rasul untuk ibu sahabat Abu Hurairah. Ya. Dalam pertama Muslim, Rasul pernah berdoa kepada Allah untuk ibu Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Maka ketika Abu Hurairah pulang, ternyata ibunya kemudian ketika itu memerintahkan untuk dibawakan kepada Nabi yang untuk mengucapkan syahadat. Itu ya. Jadi berkat daripada doa Rasulullah yang padahal waktu itu ibunya masih dalam kondisi kafirah. Ya. Kemudian yang ketiga, doa Rasul untuk suku Sakif. Ya. Jadi mendoakan petunjuk itu boleh. Rasul pernah mengatakan Allahumma hdi Sakifan. Ya, ini dalam riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad. Rasul ketika itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk untuk kaum Sakif. Ya. Kemudian yang keempat, di mana Rasul SAW pernah mendoakan dua orang hebat yang waktu itu masih dalam kondisi kafir. Ya, yaitu Umar ibn Khattab dan Abu Jahal bin Hisham. Mereka masih kafir kan pada waktu itu. Tapi Rasulullah minta kepada Allah agar Allah bisa memberikan petunjuk dari salah satu kedua orang ini. Ya, itu apa? Allahumma a'izil Islam bi ahabbaini rajulaini ilaika bi Umar ibn Khattab au bi Abi Jahlin bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang. Umar ibn Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Yang kemudian Allah kabulkan doanya dengan masuknya ya ke dalam Islam, yaitu Umar ibnul Khattab. Nah, ini untuk menunjukkan apa? Mendoakan ya terkait dengan petunjuk ya ketika mereka masih hidup, non muslim, orang-orang musyrik atau orang-orang kafir dianjurkan dengan berbagai macam dalil yang tadi telah kita sampaikan. Ketiga, mendoakan keburukan. Nah, ini ya, mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Ya, Mas Rahimakumullah, boleh untuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang memerangi, menyakiti kaum muslimin. Gitu. Ya. Yang karenanya apa? Nanti kita akan mendapati. Nah ini, kalau Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau menyampaikan begini. Waqad akhbarallahu ta'ala fi mawadhi'i katsiratin maklumah minal Qur'ani anil anbiya sallallahu wa sallamuhu alaihim bidu'aihim alal kuffar. Ya. Jadi Allah telah mengabarkan dalam Al-Qur'an di tempat yang banyak ya, dan ini suatu yang maklum baik dari Al-Qur'an dan begitu juga dari para nabi ya, bahwa yaitu apa? Untuk mendoakan keburukan atas orang-orang kafir. Ya. Nah, ini orang-orang kafir yang seperti apa? Tentunya adalah orang-orang kafir yang memusuhi kafir harbi, dari kalangan orang-orang kafir harbi, orang yang memerangi kaum muslimin, orang-orang menyakiti kaum muslimin. Gitu ya, sebagaimana yang sedang saat ini pun mulai mencuat kembali apa yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel ya kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Kan seperti itu. Ya. Nah, sehingganya kita akan mendapati kan gitu ya. Kita akan mendapati adanya Rasul mendoakan orang-orang kafir doa kebaikan, doa petunjuk, tapi kok kadang Rasul menyampaikan juga dengan doa laknat. Gitu kan? Nah, ini terus bagaimana? Ya kan begitu ya. Yang karenanya apa? Dilihat kondisi orang-orang kafir dan musyriknya. Jika di mana apa? Mereka tidak memerangi kaum muslimin, doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Itu. Tapi jika mereka memerangi kaum muslimin, maka doakanlah mereka kepada Allah agar turunnya azab kepada mereka, agar turunnya laknat kepada mereka. Nah, di antaranya ada satu kesimpulan disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Karena salatullah wa salamuhu tarotan yad'u alaihim wa tarotan yad'u lahum. Ya, kita mendapati Rasul, kata Imam Ibnu Hajar,
Kadang Rasul itu mendoakan petunjuk untuk mereka dan kadang Rasul itu mendoakan azab untuk mereka. Falhala ula haisu ya tastaddu ya syaukatuhum wa yaksuru adahum. Adapun yang pertama, ketika di mana Rasul mendoakan azab untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik, karena pada waktu ketika kekejaman mereka atau mereka dalam menyakiti kaum muslimin, kemudian memuncak, ya naik apa yang mereka lakukan, ya. Wal halatsaniyah haitsu tu'minu ya ghailatuhum wa yurja ya ta'lifuhum kama fi qissati Daus, ya. Adapun kondisi yang kedua, Rasul mendoakan petunjuk untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, itu ya. Yaitu apa? Pada kondisi ketika diharapkan keimanan mereka dan untuk melembutkan hati mereka agar mereka bisa menerima Islam. Sebagaimana yang ini dilakukan oleh Rasulullah pada kisah suku Daus. Ya, Allahumma hdi Dausan ya wa'ti bihim, itu ya. Rasul pernah berdoa untuk kaum Daus atau suku Daus, ya, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Daus dan datangkan mereka kepada kami. Ya, seperti itu ya. Nah, ini yang ketiga, kondisi atau keadaan mendoakan orang kafir musyrik yang masih hidup, mendoakan keburukan. Bagaimana kondisinya? Boleh jika mereka menyakiti kaum muslimin. Jika mereka ya memerangi kaum muslimin. Tapi jika tidak, maka ahsannya, baiknya adalah doa kebaikan yang untuk kita berikan kepada mereka agar mereka diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang terakhir, yang keempat, mendoakan orang kafir Quraisy, mendoakan orang kafir, orang-orang musyrik ketika mereka masih hidup untuk kebaikan dunia. Ya. Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan dengan adanya hadis Uqbah bin Amir. Ya, jadi Uqbah bin Amir itu mendoakan keselamatan untuk mereka, gitu ya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang tapi ketika itu kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, wahai Uqbah bin Amir, bukankah mereka itu dalam kondisi kekafiran, dalam kondisi kemusyrikan, tapi kenapa kamu doa kebaikan untuk mereka? Maka Uqbah bin Amir mengatakan, yang aku maksudkan itu adalah agar Allah panjangkan umurnya, Allah banyakkan hartanya, dan Allah beri mereka anak. Ya, jadi artinya apa? Doa kebaikan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik, itu adalah doa perkara dunia. Yang sehingga dengan dalil hadis Uqbah bin Amir ini, para ulama mengatakan boleh mendoakan ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang masih hidup, doa kebaikan dunia. Karena apa? Kebaikan mereka pun nanti akan dibalas bentuknya dunia. Harta, kesehatan, punya keturunan, itu ya. Mungkin kemudian pasangan hidup yang nurut. Nah, seperti itu. Tapi apa? Di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun ada juga sebagian para ulama mengatakan, karena kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka, ya nanti mereka tetap langgeng kan gitu ya. Jadi kalau kita mendoakan kesejahteraan dunianya, mereka semakin sejahtera, gitu ya, maka akan semakin panjang daripada kekufuran mereka, gitu ya. Yang sehingga untuk pendapat yang kedua ini ya tidak diperbolehkan, ya. Nah, jadi ini terjadi khilaf dari kalangan para ulama, meskipun ada yang membolehkan dengan beralaskan dalil hadis dari sahabat Uqbah bin Amir tadi, ya, yaitu, dan ini pun hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, yang hanya saja Imam Al-Bukhari memasukkannya bukan dalam Sahih Bukhari, tapi masukkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ya, yang beliau tidak mensyaratkan akan kesohihannya hadis tentang Uqbah bin Amir, ya, yang artinya yang dimaksudkan doa kebaikan yang diberikan oleh Uqbah bin Amir untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu adalah doa kebaikan untuk mereka mendapatkan perkara duniawi, ya, panjang umur, ya, kemudian juga anak, ya, diberikan rizki dan sebagainya.
Karena memang itulah bagian mereka dengan kebaikan mereka yang bisa mereka nikmati, tapi hanya ketika di dunia, sedangkan di akhirat nanti mereka sudah tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Nah ini alhamdulillah selesai sudah kajian kita ya dari firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah di ayat 113 memberikan pelajaran yang begitu banyak kepada kita. Ya, yang jelas ketika mereka meninggal di atas kekufuran, tidak boleh kita mendoakan rahmat dan ampunan Allah untuk turun kepada mereka karena sudah terputusnya. Aku qouli hadza sabaratim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambin wal aqtar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.